Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini kita akan mendiskusikan bab 32 tentang persamaan Maxwell dan magnetisasi ya. Hanya karena bab 32 ini panjang sekali sehingga saya bagi dua. Jadi part 1 ini adalah isinya adalah persamaan Maxwell aja, relatif agak pendek. Baik, Maxwell equation pada intinya adalah unifikasi medan elektrik dan magnetisme menjadi apa yang kita sebut sebagai elektromagnetisme. Di antara keduanya itu ada hubungan timbal balik, ya. Hanya perlu kita lihat juga nantinya bahwa dalam Maxwell equation itu kita juga bisa melihat nantinya ya bahwa elektrik dan magnetisme itu tidak ada hubungannya jika dalam kondisi statik dan baru menjadi elektromagnetisme kalau mereka dinamik ya, berubah. Nah, keywordnya nanti adalah dinamik. Kita lihat di bawah sini ya. Elektromagnetik itu kondisi yang dinamik. Jadi bukan medan listrik yang diam saja, statik, atau medan magnetik yang diam saja. Tapi keduanya harus dinamik. Sehingga seperti yang disebutkan di sini, keywordnya dinamik. Kalau dinamik itu pasti kalau ada suatu gerakan, ya itu pasti ada akselerasi. Kalau gerakannya tetap, maka kita sebut juga ya perubahan, tidak ada perubahan, artinya dia hanya constant moving ya. Nanti akan kita lihat. Jadi keywordnya supaya tersambung antara elektro dan magnetik, maka keduanya harus dinamik. Jadi kalau elektronya dinamik, maka akan mengakibatkan magnetik yang dinamik juga. Magnetik yang dinamik akan menyebabkan elektro yang dinamik. Jadi ada suatu hubungan timbal balik ya. Jadi keywordnya saya ulang lagi, dinamik dan adanya akselerasi atau percepatan. Kita recall dulu, kita ingat-ingat dulu apa yang sudah kita pelajari di awal, yaitu bab 28 kita sudah belajar tentang magnetostatik, dan juga di bab-bab sebelumnya kita belajar di bab 21, 22, 23 ya, kita belajar tentang apa yang kita sebut sebagai ilmu elektrostatik. Ya. Elektrostatik dan magnetostatik tidak ada hubungannya sama sekali. Mereka tidak terhubung sama sekali. Nah, baru mereka dunia elektro dan dunia magnetik itu baru terhubung kalau keduanya adalah dinamik. Contohnya begini, kalau kita punya elektrodinamik, dinamik itu satunya, misalnya dalam movement tapi dengan kecepatan tetap, artinya tidak ada perubahan, tidak ada akselerasi, maka dia memang memunculkan yang namanya magnetostatik. Jadi kalau hukum Ampere itu menyatakan kalau ada arus di suatu kawat, maka akan muncul suatu medan magnet di sekeliling kawat itu. Tapi kalau arusnya tetap, maka medan magnet yang ada di sekitar kawat tersebut, yang dialiri listrik tersebut, ya medan magnet yang tetap. Ya. Jadi meskipun elektrodinamik di sini, tapi kalau gerakan atau arus listriknya tetap tanpa percepatan, maka yang dihasilkan magnetostatik. Dan magnetostatik ini tidak akan memunculkan balik yang disebut elektrodinamik. Jadi tidak ada hubungan keduanya. Hanya elektrodinamik menghasilkan magnetostatik, tapi magnetostatik tidak menghasilkan elektrodinamik. Jadi itu nantinya adalah hukum Ampere murni ya. Nah, sekarang kalau elektrodinamik itu berubah ya. Tidak tetap arusnya, tapi arusnya juga berubah. Misalnya saja yang paling mudah adalah sinusoidal. Sinusoidal itu ya punya kecepatan dan punya perubahan, artinya punya akselerasi ya. Dan
karena dia bisa diturunkan menjadi 2 kali kan ya diferensialnya. Maka kita sebut sebagai dia akan menghasilkan apa yang disebut sebagai magnetodinamik. Dan magnetodinamik inilah yang kemudian akan menghasilkan kembali elektrodinamik. Inilah yang kita sebut sebagai nantinya kajian kita yang kita sebut sebagai elektromagnetik. Kalau ingin kuat lagi kita sebut elektromagnetik dinamik. Ya. Nah, tugas utama dari Maxwell ini, kalau kita melihat sekarang, mungkin seperti kita melihat hukum gravitasinya Newton yang relatif mudah, anak SMA sudah diajarkan. Begitu juga hukum Maxwell lebih komplikatif dikit karena meunifikasi beberapa hukum, tapi sebenarnya sekarang kita melihatnya mudah. Meskipun saat itu waktu Newton mensistematikakan hukumnya dan juga Maxwell meunifikasi ini, itu bukan permasalahan yang mudah, sangat sulit karena itu kita harus merubah paradigma berpikir ilmuwan pada zaman itu. Ya, nah, saya tidak ingin cerita bagaimana itu filosofi ilmuwan ya, filosofi ilmu pengetahuan. Saya hanya bercerita mengenai bagaimana Maxwell ini mencoba mengumpulkan beberapa dalil hukum yang pernah di-create oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Ya. Di sini hukum Gauss, ya. Kita sudah mengenal bahwa hukum Gauss saya lupa di bab 23 ya kelihatannya, itu menceritakan bahwa flux magnetik, kalau ada suatu batang-batang magnet, kemudian kita lingkup dengan suatu ruang bola atau apapun ya yang tertutup, ya luasan tertutup, maka total flux yang masuk ke dalam ruang, total yang keluar dan masuk itu adalah pasti seimbang. Sehingga total fluxnya kita nyatakan sebagai sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai hukum Gauss untuk medan magnet. Ya. Berbeda dengan flux di medan magnet yang hasilnya adalah sama dengan 0 di suatu ruang lingkup. Ya. Hukum Gauss menyatakan lain untuk apa? Flux di dalam medan listrik. Ya. Jadi kalau ada medan listrik dilingkupi oleh suatu luasan Gauss dalam 3 dimensi, maka hasilnya fluxnya itu adalah jumlahan dari charge yang ada di dalam jumlah total charge yang ada di dalam lingkup tersebut. Jadi kalau ada total charge-nya 5 plus dan 3 minus, berarti di dalamnya akan terhitung totalnya adalah sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kalau plus semua berarti hanya 5 saja. Ya. Kurang lebih itu karena apa? Karena charge itu hanya akan mengeluarkan flux untuk plus ya, hanya mengeluarkan flux tapi tidak menerima flux. Sedangkan minus, charge minus hanya menarik flux dan tidak mengirim flux. Ya, berbeda dengan magnet. Satu magnet ya, itu selalu isinya adalah U dan S, utara dan selatan. Kalau pecah lagi pasti isinya utara dan selatan. Jadi dia hanya dalam satu partikel itu selalu ada utara dan selatan. Sehingga kita tidak bisa memecah seperti memecah di dalam magnet, kita tidak bisa memecah U dan S seperti kita memecah dalam listrik plus dan minus. Ya. Ya. Ini kita sebut sebagai hukum Gauss keduanya untuk magnet dan untuk medan listrik. Ya. Dan ini khusus sebenarnya untuk menyatakan tentang hukum statis dari hukum magnet, hukum medan magnet dan hukum medan listrik yang statis ya. Sehingga mereka tidak ada hubungannya itu keduanya. Kenapa dimasukkan dalam hukum Maxwell? Ya karena Maxwell ingin mengatakan bahwa
listrik yang statik dan magnetik yang statik itu tidak ada hubungannya. Baru nanti Anda lihat di bawahnya di sini tentang medan magnet terinduksi. Jadi antara listrik dan magnet yang saling bergerak, saling berubah medannya, baru mereka akan saling mempengaruhi. Baik, mengulang lagi. Untuk hukum Gauss, model matematikanya kita sebut sebagai volume integral. Ya, ini kalau Anda belajar matematik nanti akan paham apa yang disebut sebagai volume integral. Dan ini bidangnya adalah magneto dan electrostatics untuk semua yang bidang statics. Nah, di sini di bawah sini adalah yang dinamik. Ya. Yang pertama hukum Faraday. Ya, saya bicara tentang medan magnet dan listrik yang saling menginduksi. Ya. Kita ingat hukum Faraday bahwa perubahan suatu medan magnet, ya, flux magnetik yang berubah di dalam suatu luasan, maka dia akan menghasilkan medan listrik, atau kita sebut selanjutnya adalah GGL, di sekeliling dari luasan perubahan medan magnet tersebut atau flux magnet tersebut. Ya, jadi perubahan flux magnetik akan menghasilkan totalitasnya adalah medan listrik yang diintegralkan terhadap panjangnya lingkaran tersebut. Ya, jadi ini namanya, ini totalnya ini adalah GGL, gaya gerak listrik. Nah, yang kedua di sini adalah sebenarnya ini hukum Maxwell saja ya, tapi nanti kita sebut gabungannya ada Ampere dan Maxwell. Hukum Maxwell itu menyatakan bahwa perubahan medan flux medan listrik ya terhadap waktu tentunya itu akan membangkitkan flux, akan membangkitkan medan magnetik di sekelilingnya ya. Dan total dari perubahan itu sama dengan integral, line integral dari medan magnet di sekelilingnya. Jadi bentuknya sama ini antara hukum Faraday dan hukum Maxwell. Maxwell mengenerate hukum ini untuk supaya apa? Ada reciprocity atau resiprositas antara kedua kondisi itu. Yang di atas adalah perubahan magnetik, medan magnet mengakibatkan GGL, yang lainnya lagi perubahan dari medan listrik, flux medan listrik akan menyebabkan medan magnet. Ya. Ini kita sebut line integral, ya, model matematiknya, dan hubungannya adalah magneto dan electrodynamics. Jadi saya mengulang lagi, kalau di atas di hukum Gauss dua persamaan ini tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau di sini nantinya ada hubungannya. Kita bisa menyelesaikan banyak masalah, dan justru inilah hebatnya unifikasi dari hukum Maxwell ini. Dengan kita menghubungkan kedua persamaan ini, kita bisa mendapatkan banyak hal tentang hukum propagasi gelombang elektromagnetik, kemudian kita bisa tahu kecepatan dari perambatan gelombang elektromagnetik atau kecepatan cahaya, dan secara teori ya, secara teori kita bisa meramalkan itu, dan itu tepat persis dengan persamaan nantinya dengan apa yang dihasilkan dari eksperimen Michelson. Jadi di antara ini dunia statik dan dunia dunia dynamic ini pasti di tengahnya ada ya. Inilah yang kita sebut sebagai hukum si Ampere. Hukum Ampere seperti yang saya katakan sebelumnya di slide sebelumnya, bahwa hukum Ampere itu menyatakan bahwa dalam arus tetap itu akan memunculkan magnetostatik di sekelilingnya. Kalau ada kawat yang dialiri listrik secara dengan arus tetap, maka akan ada medan magnet tetap di sekelilingnya. Jadi dia tidak dinamik karena arusnya adalah tetap. Sehingga
kondisi ini yang seharusnya ditempatkan di tengah sini. Jadi ini adalah hukum Ampere, yaitu adanya arus tetap akan memunculkan medan magnet di sekelilingnya yang tetap. Hanya apa yang dikatakan si Maxwell memang kemudian hukum Ampere itu digabungkan dengan hukum Maxwell, sehingga namanya adalah hukum Ampere-Maxwell. Nah, unifikasi ini, jadi si Maxwell ini mengenerate persamaan ini adalah untuk melengkapi semuanya hingga menjadi satu kesatuan yang menghubungkan elektrodinamik, ya, elektromagnetodinamik, ya. Dan ini yang menjadi inspirasi sebenarnya kalau Anda mengenal Albert Einstein, dia sangat mengidolakan yang namanya si James Maxwell ini karena berhasil meunifikasi hukum antara listrik dinamik dan magnetik dinamik, ya. Jadi kurang lebih itu, ini yang namanya hukum unifikasi. Baik, tadi saya sudah menyebut-nyebut ada hukum Ampere-Maxwell, ya. Kita ingat hukum Ampere adalah kalau ada suatu arus di dalam suatu kawat, ya, I enclosed di sini, itu akan memunculkan medan magnet, ya, di sekelilingnya. Nah, kalau medan magnet kita integralkan, balik lagi akan menghasilkan arus listrik di dalam area dari medan magnet yang diintegralkan secara line integral free, ya. Sehingga kita gabungkan karena ternyata arus itu ada dua jenis. Arus yang namanya arus hukum Ampere yang melalui kawat, dan arus juga bisa melalui ruang hampa atau ruang apapun tanpa dia mengalirkan listrik, tapi temannya terjadi aliran listrik, ya. Anda mungkin harus bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam kapasitor, dalam plat kapasitor ada aliran listrik. Kalau kita melihat, kita seolah-olah aliran listrik hanya berhenti di masing-masing platnya, tapi sebenarnya medan listriknya itu ada di antara plat-plat tersebut, ya. Nah, kalau ini bolak-balik tanpa kawat apapun, maka akan terjadi arus bolak-balik di antara plat-plat tersebut. Ya, jadi logikanya seperti itu. Jadi ini kalau ada di dalam kawat, maka dia didefinisikan sebagai hukum Ampere. Nah, di sini nih lah pemikiran jeniusnya si Maxwell ini, bahwa arus itu tidak harus di dalam kawat, tapi bisa di suatu ruang, bisa ruang hampa, ruang apapun, ya. Jadi ini kita sebut sebagai arus perpindahan Maxwell yang akan kita jelaskan dalam slide selanjutnya. Jadi pengertiannya adalah arus listrik ada, tidak harus tersedianya pengantar listrik, bisa melewati vacuum seperti ruang antar plat kapasitor misalnya, ya. Jadi nantinya kita bisa memahami kalau kita punya suatu antena, ya, ada listrik yang bolak-balik di dalam kawatnya, dia akan menginduksi medan magnet, ya, medan magnet akan mengenerate medan listrik dan dia akan menjalar kemanapun di alam semesta ini, meskipun itu ruang hampa, ya. Kurang lebih itu pengertiannya bahwa kenapa medan electromagnetic wave dari medan dari signal radio bisa kemana-mana, sinar yang ternyata adalah gelombang elektromagnetik bisa terpancarkan kemana-mana lewat ruang hampa, tidak harus melewati atmosfer dan tidak harus melewati suatu medium. Mediumnya adalah ruang hampa itu sendiri. Sekarang kita coba menjelaskan mengenai arus perpindahan, ya, yang menjadi hukum terakhir dari hukumnya si Maxwell, hukum unifikasi Maxwell. Ini yang merupakan
kontribusi dari Maxwell untuk melengkapi hukum-hukum yang ada menjadi hukum. Ya. Kita berpikir dengan kapasitor saja, ya. Kalau kita menggunakan arus DC, maka kapasitor itu akan blocking, ya. Begitu tegangannya sudah sama dengan tegangan sumber, maka dia akan stop, ya. Tidak ada arus lagi. Anda sudah ingat kan, kalau ada sumber DC, ada kapasitor, ada resistornya, misalnya akan ada apa? Kita charging sampai suatu titik, kemudian asymptot dengan tegangan asalnya. Kan sama dengan tegangan asalnya. Sehingga tidak ada arus, pada saat itu tidak ada arus lagi, atau arusnya decay dengan eksponensial. Ya. Tapi berbeda dengan kondisi pada saat arusnya adalah arus bolak-balik. Maka pada saat arus bolak-balik, kapasitor ini bukan melakukan blocking, tapi justru dia menghantar. Ya. Kita lihat di sini arus ini dengan ide bahwa tegangan atau GGL sumbernya adalah bolak-balik. Sehingga kita berpikir di sini arus perpindahannya adalah bolak-balik. Arus perpindahan merupakan hasil dari perubahan dari medan listrik yang ada, ya, flux medan listrik yang ada, ya, terhadap waktu. Ya. Jadi ini adalah diferensial dari terhadap waktu dari medan elektrik yang ada di antara plat kapasitor ini. Jadi di sini kita lihat karena adanya medan ini kan kita ibaratkan kalau platnya kita perlebar, ya, jaraknya, maka seolah-olah ini ruang hampa di alam semesta, betul kan? Sehingga terjadi ada medan listrik yang berubah di sini yang akan menghasilkan medan listrik itu yang berubah itu seolah-olah seperti arus listrik yang berubah dan akan menghasilkan medan listrik yang berubah-ubah juga. Di sini juga berubah sesuai waktu. Kalau kita integralkan terhadap line integral, ya, itu ya sama dengan jumlahan arus ini kan. Sedangkan ini sendiri yang miliknya Pak Ampere itu tidak ada karena di situ ruang hampa kan. Artinya ya ini saja. Ini kalau kita hanya mempertimbangkan di dalam ruang hampa di antara plat kapasitor tersebut, maka hukumnya hanyalah ini saja. Ya. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Q sendiri, total charge yang ada, itu sama dengan epsilon 0 AE. Jadi Q yang tersimpan, jumlah charge yang tersimpan di antara dua plat itu sama dengan tergantung pada luasan dari kapasitornya dan medan listrik yang ada di antara dua plat tersebut dikalikan permittivity-nya di situ. Kalau kita menggunakan material vakum, hampa, tidak ada apa-apa di situ, maka kita pakai permittivity 0. Ya. Nah, perubahan Q-nya sendiri, dQ dt, itu sama dengan I, ya, perubahan Q terhadap waktu. Ada gampang saja, epsilon 0, A, karena A adalah tidak pernah berubah, kapasitornya tetap terus, maka yang berubah pasti medan listriknya, kan? Jadi terhadap waktu, dE dt. Ya. Jadi I kita lihat di sini, kalau kita sebut di sini, ya, di sini itu berarti sama dengan ini kan. Nah, tinggal kita lihat di sini. A-nya adalah suatu nilai tetap, maka kita taruh di sini, maka jadi ID itu adalah epsilon 0 kali A, ya, luasan dari penampang kapasitornya dikalikan perubahan dari besaran perubahan medan listrik terhadap waktu di titik tersebut. Jadi kurang lebih inilah penjelasan dari hukum unifikasi Maxwell yang kemudian menjadi lingkup jadi bahan untuk menganalisis bagaimana perambatan atau propagasi electromagnetic wave di media
apapun medianya. Kemudian kita bisa nanti menebak di bab selanjutnya ya, bab 33, kita bisa menghitung secara teoretikal berapa kecepatan gelombang elektromagnetik, baik itu RF maupun sinar ya, yang memiliki kecepatan yang sama. Dan itu yang dibuktikan selanjutnya oleh 10 atau 15 tahun selanjutnya oleh yang namanya Michelson, saintis dari Amerika, yang mendapatkan bahwa kecepatan cahaya itu adalah ini mutlak ya, dan itu sudah diramalkan dengan menggunakan teori Maxwell ini. Jadi kita konklusikan di sini, hukum Maxwell merupakan integrasi berbagai hukum berikut ya. Hukum Gauss tentang magnetostatik dan elektrostatik. Ya, Anda lihat di slide 4 ada ya. Kemudian ini nomor slide-nya ada ya, jadi Anda bisa mengenal semua. Kemudian hukum, saya mungkin salah, harusnya hukum Ampere dulu di sini yang menyatakan ya bahwa dengan adanya arus listrik yang tetap yang lewat suatu kawat ya, maka akan menghasilkan medan listrik yang tetap ya, meskipun arus listriknya adalah dynamic, tapi kalau dia kecepatannya tetap maka namanya arus tetap, maka hanya akan menghasilkan yang namanya medan magnet yang statik. Medan magnet yang statik tidak akan berbalik menghasilkan medan listrik yang statik ataupun medan listrik yang dinamik ya. Jadi hubungannya tidak resiprok. Jadi kita taruh hukum Ampere itu harusnya ditaruh di tengah sini. Selanjutnya hukum Faraday adalah induksi magnetodinamik ya. Jadi kalau ada perubahan flux medan magnet maka akan memunculkan namanya GGL elektromagnetik. Sedangkan hukum Maxwell yang terakhir, yang kontribusinya Maxwell, bahwa GGL itu sendiri adanya arus yang berubah ya, itu akan menghasilkan, jadi GGL yang berubah menghasilkan listrik yang berubah menghasilkan magnetodinamik ya. Kurang lebih itu aja, sehingga akan muncul resiprositas antara Faraday dan Maxwell. Itulah yang keduanya itu yang kita sebut sebagai elektromagnetik. Nah, di sini biasanya ahli matematik membantu ahli fisika merumuskannya dalam bentuk model matematik ya. Di antara matematik dan fisika itu saling mendukung. Kita sebut sebagai hukum Maxwell dalam bentuk integral, karena kita menggunakan integral. Ada satu lagi nantinya di sisi yang lain, hukum Maxwell dalam bentuk diferensial. Ya, jadi lebih fleksibel dalam bentuk diferensial tentunya, tapi karena keterbatasan model matematik yang sudah Anda pelajari dan lain sebagainya dalam fisika dasar ini, kita hanya mengajarkan dalam buku ini, kita mengajarkan dalam bentuk integral saja. Kurang lebih itu, kita masih ada 1-2 slide untuk menjelaskan tentang magnetisme, dunia yang berbeda sekali dengan apa yang saya jelaskan tentang hukum Maxwell, karena dunia magnetisme di sini adalah khususnya adalah berbicara lebih tentang bukan melihat hubungan antara elektromagnetik dinamik, tapi kita melihat dari sifat intrinsik dari magnetik itu sendiri. Ya, ini untuk pengawal nantinya sebelum kita mendiskusikan part kedua dari bab 32 ini tentang magnetisme. Jadi sifat magnet itu sudah dikenal oleh peradaban manusia ya, itu sejak zaman Yunani dan Cina kuno ya, sejak mereka menemukan, mungkin tidak sengaja mereka nyangkul menemukan
yang kita sebut sebagai magnet alam ya. Batu-batuan yang mengandung unsur magnet alam. Hingga mereka menyebutnya sebagai lodestones ya. Batu ajaib kali yang bisa menarik, khususnya adalah material dari besi. Sehingga biasanya digunakan untuk ahli sulap, ahli sihir, untuk seolah-olah memiliki kekuatan magis untuk bisa menarik barang dan sebagainya. Nah, semakin lama dengan pengalaman menemukan bahwa ternyata material yang bisa dipengaruhi oleh magnet itu hanya beberapa material aja, khususnya di lingkaran material besi dan baja. Ya, dan mereka belajar selanjutnya dalam beberapa tempat kemudian mereka menemukan bahwa besi baja yang tidak ada sifat magnetnya bisa demagnetisasi, bisa dimagnetkan. Sehingga seolah-olah mereka menjadi lodestone juga, bisa seolah-olah menjadi magnet permanen juga. Ya, ini mereka belajar beberapa tempat yang lalu sebelum Galileo menemukan yang namanya kompas. Ya. Kemudian kalau kita pertipis, kecilkan, ringan, tidak salah zaman Galileo orang sudah bisa menemukan yang namanya kompas dan mendapatkan fakta bahwa magnet tipis ya, karena harus tipis karena kekuatan medan magnetnya di atas bumi ini ya, di surface-nya, di permukaannya tidak begitu kuat sehingga hanya menggerakkan magnet tipis saja yang mudah bergerak. Itu ternyata adalah konsisten. Dan kita tahu magnet itu seolah-olah selalu mengarah ke yang disebut arahnya adalah utara dan selatan. Sehingga mereka mendefinisikan bahwa magnet itu kalau yang mengarah ke utara disebut sebagai kutubnya, kita sebut kutub magnetnya kita sebut sebagai kutub utara. Yang selatan mengarah ke selatan sebagai kutub selatan. Jadi di magnet itu ada kutub utara dan kutub selatan ya. Dan sudah saya ceritakan kalau dipecah-pecah lagi dan masing-masing pecahan itu juga utara dan selatan. Jadi tidak bisa dipilah-pilah antara utara dan utara sendiri, selatan sendiri. Nah, semakin jauh kita memahami bahwa kita sudah kenal dari hukum Ampere bahwa listrik tetap itu akan menghasilkan yang kita sebut sebagai listrik tetap atau aliran listrik tetap ya, akan menghasilkan medan magnet. Intinya kita memahami bahwa sebenarnya yang menyebabkan itu adalah karena aliran elektronnya ya, aliran listrik karena aliran elektron menyebabkan medan magnet. Kalau begitu berarti elektron yang mengelilingi suatu atom berarti punya pengaruh terhadap medan magnet statik yang ada di sekitarnya, karena putaran elektron dalam medan atom dalam atom itu adalah konstan kan, maka akan menghasilkan medan listrik konstan di sekeliling dari perputaran elektron tersebut. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa setiap material yang ada di alam semesta ini pasti memilih, karena mereka punya orbital elektron, punya elektron yang selalu bergerak di sekeliling inti atomnya, maka mereka pasti punya, setiap atomnya pasti mempunyai sifat magnetik yang yang statik ya, sesuai dengan gerakan itu. Jadi kita bisa membayangkan apa yang tidak punya sifat magnet seperti kayu, plastik dan sebagainya sebenarnya punya sifat magnetik di dalam masing-masing atomnya. Hanya yang membedakan nanti antara satu material dengan material lain, yaitu kalau nilai magnetiknya kita nyatakan dalam perbedaan nilai permeabilitas mu ya. Kenapa setiap material bisa beda-beda mu-nya atau kemampuan untuk menyimpan atau memiliki sifat magnetik tersebut? Karena setiap material mempunyai struktur yang berbeda-beda. Sehingga apa?
Sehingga setiap atom dari material-material tersebut memiliki medan magnet yang random, ya. Kalau random apa akibatnya? Saling meniadakan dan kemudian tidak punya sifat magnetik. Jadi seolah-olah tidak punya sifat magnetik meskipun setiap atomnya memiliki sifat magnetik. Berbeda dengan material yang memiliki mu yang besar, mereka bisa ditata, dan umumnya karena bisa ditata itu atomiknya biasanya adalah pengantar termo yang bagus, ya, konduktor panas yang bagus. Seperti besi baja itu relatif bisa diatur susunan atomnya dengan dimagnetisasi tadi, sehingga mereka bisa menyimpan untuk sementara waktu sifat-sifat magnet tersebut, ya, sehingga tertata menjadi satu arah semua, dan itulah yang menyebabkan sifat magnetiknya terasa besar untuk material-material tertentu, yaitu besi baja. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal bahwa seluruh material itu memiliki sifat magnet, kita juga harus memahami bahwa bumi memiliki sifat magnet juga, dan tersusun menjadi suatu sifat magnet yang besar, ya, terstruktur. Karena kita tahu bahwa kalau kita punya magnet kecil, ternyata arah yang kita sebut U itu mengarah ke kutub utara. Dan kalau kita memahami bahwa kalau ini, ya, seperti Anda lihat di sini, bahwa bumi ini memiliki, kita sebut sebagai magnet besar, ya. Magnet utara, magnet kita yang ada di permukaan itu selalu menuju ke kutub utara. Maka kutub utara di sini pasti ada yang kita sebut sebagai kutub selatan dari magnet bumi. Jadi agak terbalik sedikit, di kutub utara bumi itu ada kutub selatan dari magnet bumi. Kurang lebih itu. Kemudian dipolnya, magnetik bumi itu Anda bisa melihat besarannya ini, pangkat 22 ini luar biasa besarnya. Hanya dalam beberapa satu abad terakhir kita bisa mengenal bahwa ternyata kutub-kutub utara selatan dari magnet bumi ini tidak benar-benar terletak di kutub utara selatannya bumi, ya, yang kita sebut sebagai ini. Kita lihat kalau di sini M ini adalah SU, ini adalah kutub-kutub selatan utaranya magnet, sedangkan RR ini menyatakan sumbu dari utara selatannya kutub bumi. Maka ada sudut di sini yang kita sebut sebagai sudut inklinasi deklinasi, yang besarnya adalah kurang lebih 11,5 derajat terhadap sumbu rotasi bumi. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya informasikan dalam part 1 ini. Semoga bermanfaat dan akan kita lanjut nantinya di part yang kedua. Akhirul kata, terima kasih sudah mendengarkan kuliah ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.